Pertempuran Thermopylae. Pertempuran Thermopylae adalah pertempuran terakhir 300 pasukan Sparta yang dipimpin Raja Leonidas melawan pasukan Persia di bawah pimpinan Kaisar Xerxes. Selama 1 dasawarsa, bangsa Yunani telah memerangi bangsa Persia yang bertekad menginvasi tanah air mereka. Menghadapi sikap Yunani yang gigih mempertahankan tanah mereka, membuat Kaisar Persia Xerxes mengumpulkan kekuatan terbesar saat itu. Orang Yunani tidak yakin daerah utara dapat bertahan menghadapi gempuran pasukan Persia. Untuk itu, mereka mendirikan garis depan medan di Thermopylae, di mana pegunungan terbelah sehingga terbentuk jalan. Thermopylae adalah jalan yang paling mungkin dilalui Xerxes untuk mencapai daerah selatan semenanjung, meskipun ada jalan gunung tersembunyi yang tidak diketahui Xerxes. Sebelum pertempuran Thermopylae, Orakel Delphi telah meramalkan kepada Leonidas bahwa hanya pengorbanan seorang raja keturunan Hercules yang dapat menyelamatkan kotanya dari kehancuran. Leonidas sendiri percaya bahwa keluarganya adalah keturunan Hercules. Sejak awal, pertempuran ini memang mustahil dimenangkan pasukan Leonidas. Bahkan sebelum keberangkatannya ke Thermopylae, Leonidas telah berpesan kepada istrinya untuk menikahi pria baik dan melahirkan keturunan yang baik. Xerxes sangat percaya diri dapat menghancurkan pasukan Leonidas dalam waktu singkat. Akan tetapi, saat gelombang demi gelombang pasukan Persia mencoba menembus terusan itu, ribuan pasukan Persia tewas. Setelah 3 hari mengirimkan ratusan ribu prajurit melawan sekumpulan kecil pasukan Yunani, Xerxes mundur untuk berpikir ulang. Ketika Xerxes dan pasukannya sedang memikirkan strategi untuk menembus garis pertahanan pasukan Yunani di Thermopylae, muncul seorang pengkhianat dari kubu Yunani bernama Ephialtes. Ephialtes menunjukkan kepada pasukan Persia jalur tersembunyi yang mengarah ke belakang garis pertahanan pasukan Leonidas. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Xerxes mengirimkan seorang komandannya untuk mendaki gunung itu bersama dengan 10.000 orang yang sangat terlatih, petarung elit. Dan akhirnya pasukan Xerxes mulai melingkari pasukan Yunani dari belakang. Leonidas yang melihat bahwa angkatan perangnya hampir terkepung, menyadari bahwa mereka sudah kalah perang. Dia memerintahkan semua orang, kecuali hanya 300 pasukan Sparta, untuk mundur kembali ke selatan. 300 orang Sparta ini mereka bertempur melawan Xerxes dengan tujuan membendung pasukan Persia untuk sementara. Wilayah Attika sudah dipastikan hancur, akan tetapi jika pasukan yang mundur dapat mencapai Teluk Korintus, mereka mungkin masih bisa mempertahankan Peloponnes, di mana para wanita dan anak-anak berada, dan harta yang ada di Salamis semuanya akan tetap menjadi milik Yunani. Pasukan Sparta bertempur sampai tidak ada yang tersisa. Sebelumnya mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan bertempur sampai mati. Sejarawan Herodotus memperkirakan bahwa pasukan kecil ini merenggut korban jiwa 20.000 pasukan Persia. Selain pasukan biasa, para immortal juga banyak yang tewas, ditambah meninggalnya 2 adik Xerxes. Leonidas sendiri gugur bersama 300 pasukan Sparta lainnya. Ketika tubuh Leonidas ditemukan, Xerxes marah karena kemenangannya memakan terlalu banyak pasukannya. Raja yang sudah mati itu dipenggal dan tubuhnya disalib, layaknya seorang penjahat. 40 tahun kemudian, sisa-sisa tubuh Leonidas akhirnya dikembalikan ke orang-orang Sparta untuk dikuburkan dengan penghormatan yang sepantasnya. Pertempuran terakhir Leonidas bersama 300 pasukannya mengilhami bangsa Yunani untuk angkat senjata demi kebebasan mereka. Kemenangan mereka atas orang-orang Persia di laut Salamis dan di darat Plataea memastikan bahwa Xerxes adalah penguasa Persia pertama sekaligus terakhir yang pernah menginjakkan kaki di tanah Yunani. Keberanian dan pengorbanan pasukan Sparta kemudian dikenang dalam epitaf yang diguratkan di atas batu penanda pertempuran terakhir mereka di Thermopylae.
Pertempuran Thermopylae adalah semangat perjuangan pantang menyerah untuk melawan invasi dari bangsa yang besar sekalipun demi kemerdekaan.